Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi di rumah? Ibu doakan semoga kita selalu sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan materi tentang mata pelajaran biologi. Ibu harap sebelum kalian memulai pembelajaran, kita mulai dengan berdoa. Semoga apa yang kita pelajari di dalam video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Oke, mari menyaksikan video pembelajarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang klasifikasi makhluk hidup. Ini adalah materi di bab pertama untuk mata pelajaran biologi di kelas 7. Baiklah, kita langsung saja masuk ke materi dari klasifikasi makhluk hidup. Di dalam klasifikasi makhluk hidup ini, kita akan mempelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup. Karena sebelum kita mengklasifikasikan atau mengkelompokkan makhluk hidup itu, kita harus tahu dulu mana yang termasuk kelompok makhluk hidup dan apa saja ciri-cirinya yang membuat makhluk itu bisa dikelompokkan menjadi makhluk hidup. Nah, yang termasuk dalam kelompok makhluk hidup itu ada 4. Ya, yang pertama adalah manusia, ada hewan, tumbuhan, dan yang terakhir adalah kelompok mikroorganisme. Nah, dari keempat makhluk hidup ini, mereka memiliki ciri-ciri umum yang sama. Nah, apa saja ciri-cirinya? Yang pertama, itu ada bernapas. Bernapas yaitu menghirup udara yang diantaranya mengandung oksigen atau O2 dan mengeluarkan udara dengan kandungan karbon dioksida atau CO2. Pada tumbuhan dan hewan, proses bernapas itu bisa kita amati dengan mudah, ya. Tapi pada tumbuhan, proses bernapasnya itu tidak bisa kita amati dengan mudah seperti pada manusia. Nah, tapi tumbuhan juga melakukan proses yang namanya bernapas. Nah, apa buktinya? Nah, ketika kita membungkus salah satu bagian daun tumbuhan dengan plastik, ya, dan kita letakkan tumbuhan tersebut di bawah sinar matahari, lama-kelamaan kita akan melihat bahwa di dalam plastik itu terdapat uap air. Nah, itu membuktikan bahwa tumbuhan bernapas. Kenapa seperti itu? Karena hasil dari bernapas itu selain karbon dioksida, kita juga mengeluarkan yang namanya uap air. Begitu juga pada kelompok tumbuhan. Nah, pada manusia dan hewan kita itu menghirup oksigen dan karbon dioksida. Apa sih tujuan dari menghirup oksigen dan karbon dioksida ini? Nah, tujuannya oksigen dipakai oleh kelompok makhluk hidup itu untuk memasak makanan yang ada di dalam tubuhnya. Ya, jadi maksudnya makanan yang kita makan sehari-hari itu akan dirubah oleh tubuh kita dengan bantuan oksigen untuk menghasilkan energi. Jadi tujuan akhir dari penggunaan oksigen itu ya adalah untuk menghasilkan energi bagi tubuh kita agar kita bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Untuk apa energinya? Ya, untuk berlari, ya, bermain, belajar, berpikir pun itu butuh energi. Jadi sekali lagi, oksigen yang kita hirup oleh makhluk hidup itu tujuannya untuk menghasilkan energi di dalam tubuh. Nah, ciri yang kedua ini adalah memerlukan makanan dan minuman. Jadi, semua makhluk hidup itu memerlukan makanan dan minuman. Apa tujuan makanan dan minumannya? Ya, jadi tujuan makanan dan minumannya itu sama. Ada kaitannya dengan ciri yang pertama tadi, yaitu untuk menghasilkan energi. Nah, kalau tadi oksigennya digunakan untuk sebagai bahan bakar perombakan bahan makanan di dalam tubuh, maka makanan dan minumannya ini yang digunakan oleh tubuh untuk memperoleh energi. Selain energinya digunakan untuk beraktivitas, energinya nanti itu juga akan digunakan oleh tubuh itu sebagai bahan untuk tumbuh dan berkembang, ya. Ciri makhluk hidup yang ketiga itu adalah bergerak. Jadi makhluk hidup seperti manusia dan hewan
pergerakannya itu mudah sekali kita amati. Kita berjalan, berlari, ya, begitu juga dengan hewan. Nah, pada tumbuhan, tumbuhan juga bergerak, akan tetapi pergerakannya itu tidak bisa dilihat secara langsung karena pergerakannya sangat lambat. Apa bukti dari tumbuhan itu bergerak? Nah, pergerakan akar dari tumbuhan ya, yang mencari sumber air ke dalam tanah. Akarnya itu bergerak mencari sumber air. Nah, terus contoh tumbuhan yang bergerak yang lainnya itu adalah pergerakan bunga matahari yang mengikuti arah dari sinar matahari. Selain dua contoh tersebut, masih banyak contoh-contoh tumbuhan yang bergerak selain dua yang itu. Oke, pada materi bergerak ini, nanti gerak pada tumbuhan itu akan kita bahas secara rinci, dia pada kelas 8, ada materi khususnya. Selanjutnya yang keempat yaitu cirinya tumbuh dan berkembang. Di sini ada dua kata ya, tumbuh dan berkembang. Tumbuh itu apa sih maksudnya? Nah, tumbuh itu adalah perubahan fisik kita dari yang awalnya kita lahir itu kecil sampai masuk TK, bertambah tinggi, bertambah berat badannya, SD, dan sekarang SMP sampai besok dewasa. Ya, jadi itu adalah pertambahan tinggi badan dan berat badan itu tumbuh. Nah, kalau berkembang itu dia ada kaitannya dengan kematangan emosional. Jadi, makhluk hidup itu mengalami yang namanya tumbuh dan berkembang. Selain perubahan fisik yakni tambah tinggi, tambah besar, emosi dan kemampuan kita itu juga berkembang. Ya, misalkan dari waktu kecil kita belum bisa berbicara, tapi setelah kita beranjak dewasa, kita bisa berbicara. Itu juga contoh lain dari berkembang. Jadi kalau tumbuh itu maksudnya perubahan ukuran tubuh, kalau berkembang itu ada kaitannya dengan perubahan emosi atau perkembangan emosi dan juga kemampuan kita dalam berjalan serta berbicara. Ciri yang kelima yaitu berkembang biak atau bereproduksi. Nah, berkembang biak atau reproduksi ini adalah kemampuan makhluk hidup untuk memperoleh keturunan. Jadi, semua makhluk hidup itu melakukan yang namanya proses reproduksi atau berkembang biak untuk memperbanyak keturunan. Kalau misalkan contohnya pada manusia ada kakek nenek. Dari kakek nenek itu ada ayah atau ibu. Nah, dari ayah dan ibu lahirlah kita, lahirlah kalian. Nah, itu adalah contoh dari berkembang biak atau reproduksi pada manusia. Kalau pada tumbuhan, ya, pada tumbuhan itu bereproduksi banyak caranya. Ya, ada dengan cara vegetatif dan ada dengan cara generatif. Ada beberapa jenis tumbuhan yang menghasilkan bunga. Nanti dari bunga itu dihasilkan biji. Nah, bijinya inilah yang jika nanti kita tanam akan menghasilkan individu baru. Nah, itu adalah salah satu contoh reproduksi pada tumbuhan. Ciri yang keenam yaitu iritabilitas atau peka terhadap rangsangan. Nah, berdasarkan gambar yang terdapat di slide ini, mungkin kalian sudah bisa menyimpulkan apa sih maksudnya peka terhadap rangsangan. Nah, jadi kita makhluk dan makhluk hidup yang lainnya itu memberikan tanggapan terhadap rangsangan yang mereka dapatkan. Nah, rangsangan yang didapatkan oleh makhluk hidup itu berbeda-beda tergantung dengan alat indera yang mereka miliki. Misalkan kayak kita manusia, kita punya alat indera yang berupa mata. Mata itu peka terhadap cahaya. Jadi jika cahayanya terlalu terang, maka otomatis mata kita akan menyempit ya, sesuai dengan gambar yang terdapat di dalam slide ini. Selain itu, apalagi contoh iritabilitas? Misalkan saat kita memanggil teman kita, misalkan kita panggil Ayu. Nah, maka jika Ayu mendengar panggilan itu, maka Ayu akan menoleh. Itu adalah contoh dari peka terhadap rangsangan. Itu pada manusia ya. Jika pada tumbuhan, kalian ingat yang namanya putri malu? Nah, putri malu ketika kita menyentuh daun putri malu, maka daun putri malu itu akan otomatis mengatup. Itu adalah contoh peka terhadap rangsangan pada tumbuhan. Ciri yang ketujuh atau yang terakhir itu adalah menyesuaikan diri terhadap lingkungan atau adaptasi. Jadi makhluk hidup itu dia berbeda tempat tinggalnya, maka dia memiliki kebiasaan ataupun struktur tubuh yang berbeda. Contohnya pada tumbuhan.
Ya, ada tumbuhan yang memiliki daun yang lebar dan daun yang sempit, padahal dia sama-sama jenis tumbuhan, tapi karena berbeda tempat tinggal, dia memiliki ukuran daun yang berbeda. Tumbuhan apa itu? Nah, salah satu contohnya itu adalah kangkung. Jika kalian perhatikan, kangkung yang hidup di daerah air memiliki daun yang lebih lebar dan lebih tipis, sedangkan kangkung yang hidup di daerah darat di daratan memiliki daun yang lebih tebal dan lebih sempit. Apa tujuan kangkung di air memiliki daun yang lebih lebar dan lebih tipis? Itu tujuannya untuk mempercepat proses penguapan, ya. Jadi itu dia ketujuh ciri dari makhluk hidup. Ibu ulang ya. Yang pertama itu adalah bernapas, yang kedua memerlukan makanan dan minuman, seterusnya bergerak, ada tumbuh dan berkembang biak, peka terhadap rangsangan atau iritabilitas, dan yang terakhir adalah adaptasi atau menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Oke, jadi sampai sini dulu materi kita yang kelas 7 tentang klasifikasi makhluk hidup. Selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan materi pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.